Salpe Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah ladang dan mutiara. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menggambarkan kerajaan Allah dengan dua perumpamaan sederhana. Yang pertama, tentang harta tersembunyi di ladang. Orang yang menemukan itu berani mempertaruhkan segalanya untuk memiliki ladang itu. Yesus bersabda, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Apakah yang paling berharga dalam hidup kita? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan sikap dan orientasi hidup kita. Perumpamaan kedua yaitu tentang mutiara yang indah. Orang yang menemukan mutiara yang indah itu pun menjual semua miliknya dan membeli mutiara itu. Dia tahu mutiara yang indah itu sangat berharga. Yesus pun bersabda, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sejauh mana kita memandang kerajaan Allah? Apakah sungguh berharga? Kalau kita sungguh menyadari keindahan dan kekayaan kerajaan Allah, saya yakin kita akan mempertaruhkan segala sesuatu untuk memilikinya. Kita akan berjuang dengan segala macam yang kita miliki untuk menggapainya. Dan sebaliknya, kalau kita tidak memiliki kesadaran akan berharganya kerajaan Allah, maka kita pun tidak akan memperjuangkannya. Orientasi hidup kita tidak akan pernah tertuju kepadanya. Serius, kerahkan seluruh daya, siap korbankan segalanya. Begitulah seruan yang terungkap kalau kita sampai pada suatu tekad untuk menggapai cita-cita luhur dalam hidup. Inilah pengalaman mereka yang diceritakan Yesus dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dia yang menemukan harta terpendam di ladang, menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan ladang itu. Pedagang yang menemukan mutiara pergi menjual seluruh miliknya,
untuk membelinya. Kerajaan surga laksana harta terpendam dan mutiara berharga. Seorang beriman diharapkan sungguh keluar habis-habisan berjuang menjadi bagian darinya. Tanda-tanda seorang mulai keluar untuk kerajaan surga ditunjukkan Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia. Yeremia berkata, "Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam." Yeremia menikmati dan bergembira oleh karena sabda Tuhan, dan ia senantiasa mendapatkan inspirasi untuk berbicara kepada umat Israel sebagai nasibnya. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Kristiani, kita menyadari bahwa tujuan akhir hidup kita adalah kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita menuju pada kerajaan Allah yang abadi. Hanya dalam kerajaan ini kita menemukan sukacita sejati. Oleh karena itu, marilah bertekun agar mencapai tujuan hidup kita ini. Kita mesti memiliki kreativitas untuk mengolah kekayaan hidup kita demi menggapai kerajaan Allah. Marilah kita menjadi orang beriman yang keluar untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.